Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwan Hidayat dengan NIM 19622069, kelas akuntansi pagi 2 semester 4 dengan mata kuliah akuntansi biaya, dan dosen Charlie Marlinda SE MAKCA. Saya merupakan mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Yang akan saya bahas mengenai quality cost. Langsung saja masuk pada pengertian quality cost. Secara definisi, biaya kualitas adalah biaya yang timbul karena memiliki kualitas produk yang buruk. Maka dari itu, biaya ini juga akan muncul dan berkaitan dengan pencegahan, identifikasi, perbaikan, serta pembetulan produk melalui pencatatan sistem akuntansi. Selain itu, biaya kualitas ini juga disebut sebagai quality cost, di mana perusahaan tidak hanya memperbaikkan volume penjualan saja, namun juga mengidentifikasi besarnya biaya kualitas demi meraih keuntungan yang maksimal. Berikutnya ada pengertian quality cost menurut para ahli. Menurut Hansen dan Woman 2009, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau yang telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Menurut Garrison 2006, biaya kualitas adalah semua biaya yang harus dikeluarkan karena adanya barang cacat. Dan menurut Blocker DKK 2000, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan dan pembetulan produk yang berkualitas rendah, dan dengan opportunity cost dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas. Selanjutnya, ada beberapa komponen biaya kualitas yang bisa diterapkan. Ada pencegahan atau prevention cost. Adanya biaya ini bertujuan untuk mencegah setiap kesalahan atau masalah yang terjadi atas kualitas produk. Biaya ini juga dikategorikan sebagai biaya yang paling murah. Selanjutnya ada biaya penilaian, appraisal cost. Sama dengan biaya sebelumnya, biaya penilaian ini juga dikeluarkan supaya kualitas barang tidak terjadi suatu masalah, sehingga biaya ini juga termasuk bagian dari inspeksi bahan baku yang bertujuan untuk memeriksa atau menguji produk atas proses pembuatan barang. Selanjutnya, ada biaya kegagalan internal atau internal failure cost. Dalam kegagalan biaya internal ini, biasanya terjadi ketika adanya produksi barang yang cacat. Nah, biaya ini dikeluarkan karena produksi tersebut tidak sesuai dengan standar kualitas. Dan ada lagi biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Bagi pembisnis, tentu akan mengalami kegagalan biaya eksternal, di mana biaya ini dikeluarkan ketika pembeli menerima produk dengan kualitas yang buruk. Maka dari itu, biaya ini dikeluarkan sebagai bentuk biaya garansi, biaya penggantian produk, biaya penyelidikan keluhan, atau bahkan biaya ini juga bagian dari biaya kehilangan pelanggan. Berikutnya ada contoh biaya pencegahan. Yang pertama, perencanaan kualitas. Contoh biaya perencanaan kualitas adalah yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan kualitas secara menyeluruh, termasuk persiapan berbagai proses yang dibutuhkan untuk menginformasikan kualitas secara menyeluruh pada pihak yang berkepentingan di dalamnya. Dan yang kedua ada tinjauan produk baru. Seluruh biaya yang berhubungan dengan rekayasa keandalan dan juga kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kualitas yang berkaitan dengan informasi desain baru. Yang ketiga ada pengendalian proses. Berbagai biaya inspeksi dan juga pengujian pada proses guna menentukan status dari suatu proses, bukan status dari suatu produk. Yang keempat ada audit kualitas. Maksudnya, seluruh biaya yang berkaitan dengan relevansi dari suatu pelaksanaan kegiatan dalam rencana kualitas secara menyeluruh. Dan yang kelima ada evaluasi kualitas pemasok. Maksudnya, seluruh biaya yang berhubungan dengan evaluasi pada supplier sebelum pemilihan supplier, audit pada setiap kegiatan selama kontrak berlangsung, dan berbagai upaya yang berkaitan dengan supplier. Selanjutnya, ada perilaku biaya kualitas. Suatu kualitas bisa diukur berdasarkan biayanya. Perusahaan ingin agar biaya kualitas turun, tapi
ingin memiliki kualitas yang baik, atau pada suatu titik tertentu. Jika standar kerusakan nol bisa diraih, maka perusahaan pun masih harus menanggung biaya pencegahan dan penilaian. Suatu perusahaan yang memiliki program pengelolaan kualitas yang baik, biasanya biaya kualitasnya tidak melebihi 2,5% penjualan. Setiap perusahaan akan bisa menyusun anggar guna menentukan besaran standar kualitas pada setiap kelompok secara individu, sehingga biaya total quality yang sudah dianggarkan bisa tidak lebih dari 2,5% penjualan. Biaya kualitas ini harus terus dievaluasi dengan cara membandingkan biaya sesungguhnya dan biaya yang sudah dianggarkan. Perbandingan pada biaya kualitas tetap menggunakan jumlah nilai biaya absolut yang sebenarnya dibelanjakan dengan biaya yang sudah dianggarkan. Perbandingan biaya dengan kualitas yang menggunakan persentase penjualan tidak akan bermanfaat, karena penjualan yang sudah dianggarkan belum tentu sama dengan penjualan yang sebenarnya. Biaya kualitas variabel baru bisa dibandingkan dengan menggunakan persentase penjualan, jumlah biaya, atau keduanya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi pembahasan mengenai quality cost. Terlebih kurang, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.